Selamat siang rekan Facebook kreator dimanapun berada. Saya Yengki Beraputri, Papa Sera Whisky, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Haji Sutawijaya Bumi, akan menyampaikan tentang teknologi. Yang lalu saya sudah mengatakan bahwa teknologi itu adalah nilai tambah. Arti kata teknologi adalah nilai tambah. Contoh, dulu belum ada generasi power steering. Dia masih menggunakan manual. Namun telah diketemukan teknologi, maka dia mempunyai nilai tambah. Begitu juga sebelum ditemukannya electronic fuel injection (EV), sudah dipergunakan teknologi itu sebelumnya karburator atau disingkat karbu. Baik sepeda motor, mobil terdahulu menggunakan karburator. Namun dengan canggihnya waktu, berjalannya waktu, diketemukan teknologi yang disebut dengan EV, Electric Fuel Injection. Begitu juga lama pengendara mobil ya menggunakan manual, diketemukan teknologi power steering sehingga nilai tambah. Di suatu teknologi itu memang ada untung, ada ruginya. Tidak semua untung dengan teknologi yang baru. Contoh, apa sih kelemahan dari power steering? Ini kalau kita di luar kota terkejut sedikit, itu begitu gampangnya setir itu dengan tidak terkendali. Kalau yang manual masih bisa. Contoh, dulu kendaraan-kendaraan lama itu memang boros. Dengan diketemukannya EV, diketemukannya power steering, sehingga mobil-mobil itu tidak boros. Apa itu? Adanya beban kendaraan itu yang dikurangi. Jadi kalau di jalan tol, mobil Kijang tahun 90 dengan mobil Avanza tahun 2024 itu lebih anteng Kijang tahun 90. Karena dia punya sasis. Bisa kalau sudah bobrok mobil itu bisa digunakan jembatan itu sasis itu. Tapi mobil-mobil baru itu kayak panci, dia ringan. Dan kalau di jalan tol itu dia mengambang itu kalau lewat bis besar. Ya itu kerugian dari teknologi itu. Jadi teknologi itu ada untung, ada ruginya. Dulu belum diketemukan teknologi pompa. Orang menimba air. Sesudah diketemukannya menimba itu kesukaran, maka dibuatlah generasi pompa air dengan metode tower dengan ketinggian. Di zaman-zaman dulu, zaman Belanda, itu tiap-tiap provinsi itu mempunyai tower yang menjulang tinggi. Tapi sekarang tidak digunakan itu lagi karena energi pompa sentrifugal sudah bisa dibuat satu tandon di titik A ke titik B, dia mau menuju titik C. Nah, di situ disemprot atau difungsikan tangki besar di bawah, besar, mungkin dia 100 kubik, 1000 kubik, sehingga dipompakan ke distribusi, tidak perlu. Nah, itu teknologi lama masih menggunakan tower air. Bisa kita lihat seperti peninggalan-peninggalan zaman Belanda. Cuman sekarang generasi-generasi baru tidak lagi menggunakan tower.
Cuman dia menggunakan tempat-tempat di tengah jalan dibuatkan untuk pembantu. Jadi awal dari satu pompa ke titik C itu ada titik B. Di titik B dibuatkan tangki besar. Isinya mungkin 500 kubik, nanti dari 500 kubik itulah didistribusikan. Sehingga berat air itu sendiri untuk mengalirkan ke rumah-rumah. Nah itulah teknologi, yaitu mempunyai nilai tambah. Dulu teknologi untuk mobil belum, atau sepeda motor belum diketemukan CDI. Jadi pada sepeda motor belum diketemukan CDI. Pada mobil juga pada saat itu belum diketemukan. Jadi ada suatu distribusi koil dari bobin, karena bobin itu menciptakan 24.000 volt. Dari aki 12 volt itu diciptakan menjadi 24.000 volt. Nah itu dari sumber bobin itu ditaruh di tengah, baru ke piston 1, piston 3, piston 4, piston 2 untuk pengapiannya. Tapi sekarang sudah tidak dipakai itu lagi.